Shalom, jumpa lagi dengan saya, Pastor Reza Rumampuk, dan saat ini saya bersama dengan Pastor John. Ya, apa kabar, Pastor John? Oh, sangat baik, Pak Reza. Puji Tuhan. Nah, teman-teman semua, ya, kebanyakan dari kita anak muda, kita seringkali mengalami kegalauan. Ya, cita-cita saya apa sih? Untuk apa sih saya diciptakan oleh Tuhan? Visi Tuhan buat saya ini apa sih? Ya, nah. Saat ini kita akan berbincang dengan Pastor John sebuah hal yang hebat dan luar biasa. Bagaimana kita anak-anak Tuhan, apalagi kita yang masih muda, tapi nggak menutup kemungkinan juga buat yang udah berusia mungkin. Benar. Ya. Kita semua bisa menangkap visi Tuhan, ya. Tetapi bagaimana caranya? Bagaimana perjuangannya, ya? Pastor John usianya masih muda, ya, kurang lebih 40-an, ya. Tepatnya berapa tahun? Ya, 42 tahun. Oh, 42 tahun. Ya. Tapi Tuhan pakai secara luar biasa. Teman-teman bisa lihat video ini ya. Pastor John melayani di lebih dari 30 negara dan seluruh penjuru Indonesia. Ya, banyak sekali daerah-daerah yang Tuhan pakai Kak John untuk melayani. Oke, Pastor John, ya. Yang pertama ini yang saya mau tanya. Pastor John memulai pelayanan di usia berapa ini? Dan backgroundnya Pastor John apa sih sebelum melayani Tuhan? Iya, saya sebenarnya ketemu Tuhan pertama usia 16 tahun. Oh, oke. Dan kemudian mulai melayani itu usia 17 atau boleh dikatakan 18 tahun lah. Ya, jadi kalau umpamanya backgroundnya, memang dari usia 5 tahun orang tua saya sudah selalu didik saya untuk harus bekerja. Oke. Harus bekerja. Kalau nggak ngerjakan sesuatu, nggak ada buat dapat uang jajan gitu. Wah, pendidikannya memang bagus sekali. Nah, jadi kemudian itu membuat saya terbiasa untuk bekerja. Dan kemudian dari umur 8 tahun, orang tua saya juga kasih saya kebun karet yang harus saya usahakan untuk saya bisa dapat uang jajan. Tapi ternyata bukan hanya uang jajan, saya bisa beli sepeda sendiri waktu itu. Jadi saat itu udah mulai belajar mandiri lah. Dan saya mulai ketika saya kenal Tuhan umur 16, waktu itu saya kelas 1 STM ya, sekarang SMK. Oh, di STM dulu ya? Iya. Terus kemudian saya belum tamat STM sudah dapat kesempatan untuk ekspor ke Singapura. Wah, ya, karet jadi, itu tadi ya? Ini beda lagi, ini hasil bumi. Ini hasil bumi dari beras tagi. Nah, sebenarnya ini ada importir dari Singapura, dia kenal satu pengusaha di beras tagi. Terus kemudian mereka percayakan saya untuk mencari barang ke petani. Dan kemudian sortir di gudang dan kemudian kirim ke Singapura. Begitu sih. Wah, puji Tuhan ya. Nah, ini perjalanannya ini Kak John seperti mengalir saja atau ada effort-effort yang dilakukan atau mungkin dapat sesuatu dari Tuhan? Gimana itu perjalanannya? Iya betul. Memang sejak dari perjumpaan dengan Tuhan itu, saya sudah tahu saya ini dipanggil untuk melayani. Tetapi pada waktu itu saya berpikir kalau melayani menjadi hamba Tuhan berarti ya saya mesti hidup apa adanya. Itulah paradigma yang saya punya waktu itu. Jadi saya menolak untuk mau melayani Tuhan. Walaupun saya mengalami banyak penglihatan, dapat nubuatan, terus kemudian mimpi tentang pelayanan semua, saya selalu menolak. Saya berpikir nantilah setelah saya usia 45, 50 atau setelah pensiun gitu. Kebanyakan kita seperti itu ya. Jangan masih muda gitu kan. Betul. Nah, terus kemudian mulai tahun 98 itu saya sebenarnya udah mulai banyak mengalami yang supernatural. Dan kemudian mulai 99 mulai banyak host hamba-hamba Tuhan dari Amerika, Kanada, Finland, Singapura gitu ya. Di situ juga saya mulai mengalami yang namanya keajaiban, tiba-tiba menjadi penerjemah walaupun nggak bisa bahasa Inggris sebelumnya. Jadi 6 bulan saya jadi penerjemah nggak bisa ngomong bahasa Inggris. Gitu Pak Reza. Wih, luar biasa. Ya. Nah, jadi begitulah perjalanan itu, tapi tetap saya berpikir oke, kalau ada waktu saya pelayanan, kalau enggak saya akan tetap kerja. Nah, singkat cerita, Oktober 2005 atau 9 tahun kemudian setelah perjumpaan saya pertama dengan Tuhan, saya memutuskan untuk siap melayani Tuhan, siap pergi kemanapun Tuhan kirim. Fokus memang itu. Iya, itu. Nah, hal apa yang membuat Kak John itu benar-benar fokus
mau meninggalkan, ya sebetulnya kalau kita merasakan, wah saya kan lebih banyak berkat jasmani kalau saya bekerja, ya. Ya, betul. Ya. Alasan terkuat mungkin dari Kak John kok mau fokus dan menangkap visi Tuhan ini. Ya, kenapa membuat akhirnya memilih? Iya, Pastor John begitu yakin. Ya, memang dari pengalaman perjalanan dengan Tuhan, dengan banyaknya tadi mimpi, visi, penglihatan, nubuatan yang saya alami selama sekian tahun, dan kemudian saya mulai meminta peneguhan, meminta tanda juga dari Tuhan. Saya berkata, apakah benar ini dari Tuhan? Terus kemudian saya juga mulai meragukan ambisi-ambisi saya dulu, di mana saya berpikir kalau saya punya banyak uang, saya akan bahagia, saya akan dihormati orang. Ternyata pada waktu itu di usia saya masih belasan tahun atau di awal 20, saya itu sudah memang memegang cash itu ratusan juta gitu ya. Udah kirim produk itu udah sampai miliar gitu. Ternyata saya nggak happy gitu loh. Saya ternyata nggak bahagia. Tetap ada suatu kehampaan, kekosongan dalam hati. Jadi saya mulai mengerti ternyata punya banyak uang tidak seperti yang dulu ketika nggak punya apa-apa. Saya dulu ketika belum punya apa-apa, saya berpikir kalau punya banyak uang saya akan bahagia, saya akan happy banget. Ternyata ketika saya punya, enggak ternyata. Jadi kemudian saya berkata, lantas ngapain hidup ini? Gitu loh. Akhirnya saya mulai berkata, Tuhan apakah memang Engkau yang menyuruh aku untuk melayani? Nah setiap kali saya pergi pelayanan, saya bahagia banget di dalam gitu. Kayak excited banget gitu. Bergairah banget. Saya tidak tidur semalaman untuk sharing, untuk khotbah, untuk traveling gitu. Menurut saya, apakah memang Tuhan mau saya di sini? Kemudian saya minta lagi peneguhan, terus kemudian minta beberapa tanda, dan kemudian salah satu yang saya minta, saya berkata, Tuhan saya tidak mau hidup dari kolekte dan perpuluhan. Saya mau hidup dalam penyediaan Tuhan. Ya sampai hari ini, sampai buka penggembalaan pun, kita memang tidak tergantung di kolekte dan perpuluhan. Anti mainstream sekali ya, seperti kehidupan beberapa gembala lokal ya. Ya itu seperti sih. Wah luar biasa. Jadi memang ya visi itu bukan melulu tentang uang. Benar. Ya, bukan hanya tentang gimana kita bisa menikmati hidup ya, dapat uang dan lain sebagainya ya. Dan juga peneguhan visi itu berupa minta tanda dari Tuhan. Benar. Tentunya lah doa, puasa juga pasti ya. Pasti. Ya. Dan Tuhan kasih tanda-tandanya yang ajaib. Nah, Kak John ini kasih tips buat anak muda. Gimana sih kita itu bisa membedakan? Misalnya kan ada banyak pertanyaan. Ini kesukaan saya atau kesukaan Tuhan sih? Ini visinya saya atau visinya Tuhan sih? Ini passion yang saya suka, apa memang Tuhan setuju nggak sih? Atau mungkin bisa seperti ini. Jodoh saya ini saya sendiri yang suka atau memang dia jodoh dari Tuhan? Seperti itu. Betul. Ya gimana kita bisa membedakan ini, mungkin ada. Ya, boleh. Jadi yang namanya masa depan, karir kita maupun jodoh kita, sebenarnya kita bisa minta peneguhan, minta tanda dari Tuhan. Peneguhan, oke. Dan kalau yang dari, jadi kan beda sekali ya. Sering sekali orang susah membedakan mana visi Tuhan, mana ambisi kita. Nah itu ya. Iya. Jadi antara ambisi dan visi, nah itu memang tipis sekali. Nah. Jadi banyak orang berkata, dan saya juga mengakui, saya ini termasuk orang yang sangat berambisi. Ketika saya menginginkan sesuatu, itu harus saya dapatkan. Sampai terjadi gitu. Iya, apapun bagaimanapun caranya. Itu dulu. Tapi kemudian seiring berjalannya waktu, pengalaman berjalan bersama Tuhan, saya mulai mengerti. Bahwa terkadang dalam hidup ini sebenarnya ada 3 pilihannya. Ada yang namanya kehendak Tuhan. Ada yang namanya diizinkan Tuhan. Jadi mungkin yang diizinkan Tuhan yang terjadi. Yang pertama adalah kehendak Tuhan yang sempurna bagi kita. Terus ada yang memang atas seizin Tuhan. Ada yang memang dibiarin Tuhan gitu. Loh kok bisa dibiarin sih? Nah saya ngalamin. Kebetulan saya ngalamin ini semua. Nah katakanlah seperti yang tadi pengalaman saya itu pengen jadi pengusaha dari sejak saya kecil. Nah saya kira itu adalah bagian yang Tuhan izinkan. Nah Tuhan izinkan,
Tapi itu bukan adalah rencana Tuhan yang sempurna dalam hidup saya. Oke. Saya mencapainya, mencapai. Karena saya bayar harga, saya kerja keras. Kadang-kadang saya tidak tidur 30 jam untuk mengerjakan pekerjaan itu sampai mencapai target seperti itu ya. Dan itu bisa saya lakukan beberapa kali. Akhirnya Tuhan izinkan. Nah, tetapi ketika saya menemukan panggilan saya, menemukan destiny saya itu bahwa Tuhan mau saya ada di penginjilan, ada di pemuritan, di pekerjaan Tuhan. Itu kehendak Tuhan yang sempurna dalam hidup saya. Oke. Nah, buktinya kenapa saya berkata itu kehendak Tuhan yang sempurna? Ketika saya melakukan itu, saya nggak pernah sakit, saya bisa traveling kemana-mana, dan kemudian ada sukacita yang luar biasa, dan ada penyediaan Tuhan yang luar biasa atas semua proyek itu. Dan sampai hari ini kita nggak pernah ajukan proposal. Wah, luar biasa. Semua kegerakan-kegerakan kita itu kita nggak ajukan proposal, karena saya selalu percaya proyek Tuhan didanain oleh Tuhan. Amin. Nah, bagaimana dengan yang Tuhan biarin? Kadang-kadang begini ya. Ada beberapa keinginan dalam hati kita itu pengen banget. Iya, iya. Nah, saya mungkin yang mungkin yang Tuhan biarin itu gini. Saya waktu itu masih muda juga, kira-kira usia 22 tahun. Saya itu suka banget dengan seorang gadis gitu ya. Nah, tapi saya nggak tanya Tuhan. Saya hanya terpesona dengan pertemuan pertama itu. Kebanyakan kita semua seperti itu mungkin. Dan saya kejar, saya TP-TP apalah, tebar pesona, pokoknya gimana supaya dapat. Cari perhatian gitu ya. Menurut saya kayak Tuhan biarin gitu. Tapi at the end, itu menghancurkan hati saya. Oke. Lama sekali untuk saya bisa pulih. Dan at the end memang ya dia bukan dari Tuhan. Dan kemudian long story lah. Tapi intinya setelah itu 6 tahun saya sama sekali nggak mau berkomunikasi dengan wanita. Saya sangat trauma ya. Iya, kayak boleh dikatakan hampir trauma gitulah. Tapi akhirnya setiap kali wanita mendekati saya jadi nggak lah gitu loh. 6 tahun loh setelah itu. Ya. Nah, jadi ya buat saya itu memang yang ya lebih bisa dikatakan kayak Tuhan biarin atau Tuhan izinkan itu memproses untuk menghancurkan hati gitu ya. Jadi harusnya kalau kita dalam Tuhan kan segala sesuatu kita tanya Tuhan. Iya, betul. Seperti Daniel kan. Betul. Dia bahkan keluarganya ditawan pun, Ziklag dibakar, keluarganya ditawan, semua hartanya dijarah. Dia nggak langsung serang gitu. Dia datang dulu tanya Tuhan. Boleh nggak Tuhan? Nah, terkadang kita sebagai manusia, kita lupa tanya Tuhan. Betul. Kita langsung menghitung kekuatan kita, koneksi kita, kemampuan kita gitu. Oh pasti bisa gitu. Padahal kita nggak tanya petunjuk Tuhan. Saya kira sih gitu ya. 3 hal luar biasa yang kita dapat teman-teman ya. Kehendak Tuhan, diizinkan Tuhan, atau dibiarkan Tuhan. Iya. Ya. Mirip juga dengan diizinkan gitu. Jangan sampai kalau kita nggak diizinkan lalu kita maksa aja ya. Iya, nanti betul. kita sakit sendiri malah. Pasti. Nah, jadi oke teman-teman, masih akan ada banyak pembahasan dengan Pastor John, hal-hal yang luar biasa yang akan dibukakan kepada kita semua ya. Saya harap teman-teman masih bisa mengikuti konten-konten kami selanjutnya. Biarlah kami selalu berdoa, teman-teman semua ya, baik berapapun usia kita, Iya betul. kita bisa menangkap visi Tuhan dalam hidup kita. Seperti Pastor John tadi sampaikan, saat kita menjalankan visi Tuhan, proyeknya Tuhan, Tuhan pasti fasilitasi. Pasti ya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Makasih Pastor John. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.